Selamat pagi teman-teman, suara aku masuk nggak ya? Iya, masuk Kak. Oke, terima kasih. Kita udah nunggu sampai 7.15. Yang join hanya segini, mungkin lainnya UAS KWN ya. Kita langsung mulai aja, biar cepet kelar. Share screen-nya udah kelihatan belum? Udah Kak. Udah ya. Oke, jadi di pertemuan kali ini kita mau bahas menentukan premi bruto dengan metode deterministik dan juga dengan metode asset share. Bab yang pertama itu kita akan membahas premi tunggal. Nah, jadi premi tunggal ini merupakan penjumlahan nilai present value dari manfaat yang dibayar perusahaan asuransi ke awal tahun pertanggungan. Notasi dari premi tunggal ini adalah A besar X, dengan X-nya merupakan usia peserta pada saat masuk ke dalam kepesertaan asuransi. Skema asuransi jiwa yang berlaku secara umum itu ada jiwa seumur hidup atau whole life, asuransi jiwa berjangka atau term life, terus pure endowment, dan asuransi jiwa dwiguna atau endowment. Nah, secara teori terdapat dua skema pembayaran manfaat asuransi, yaitu pembayaran manfaat sesaat ketika risikonya terjadi atau continuum, dan juga pembayaran manfaat asuransi yang dibayar di akhir tahun. Walaupun risikonya terjadi di awal, pertengahan, ataupun sebelum akhir tahun, namun pembayaran manfaat sesaat ketika risiko terjadi itu sulit dipraktikkan di perusahaan asuransi karena perusahaan itu membutuhkan waktu untuk memproses apakah risikonya ini yang terjadi layak dibayarkan santunannya atau tidak. Jadi harus diproses dulu, makanya agak sulit ya. Nah, untuk memudahkan penurunan bentuk premi tunggal dari persamaan standar di matematika aktuaria menjadi bentuk komutasi, skema asuransi yang dipakai itu adalah asuransi jiwa seumur hidup atau dan asuransi jiwa berjangka. Nah, secara teorinya ini rumusan premi tunggal dari asuransi jiwa seumur hidup jika pembayaran manfaatnya dilakukan secara sesaat setelah risiko terjadi atau pembayaran secara kontinu. Nah, ini rumusnya. A garis atas X terus tak hingga sama dengan integral 0 sampai tak hingga VT Fx mu X plus T dt. Namun ketika pembayaran manfaat asuransi dilakukan di akhir tahun secara diskrit, maka bentuk persamaannya itu diubah menjadi ini. Jadi kalau diskrit itu sigma, kalau kontinu itu pakai integral gitu ya. Dan ini juga ada perbedaan di VK plus 1 dan KPX X QX plus K gitu ya rumusnya kalau yang diskrit. Nah, ini pada modul praktikum sebelumnya udah dijelaskan LX itu apa, LX plus N, D kecil X, C besar X, M besar X, D besar X, N besar X itu udah di yang sebelumnya ya, nggak usah kita bahas lagi. Nah, jadi rumus-rumus yang di atas itu yang udah kita bahas sebelumnya itu bisa dimodifikasi. Yang sebelumnya premi tunggal dari asuransi jiwa itu berbentuk seperti ini, yang tadi saya bacakan di atas, karena KPX QX plus K-nya itu sama dengan KPX minus K plus 1 VX sama dengan K1 QX, maka rumusnya itu dimodifikasi menjadi seperti ini. Kemudian kita kalikan faktor ininya VXLX per VXLX-nya juga, maka didapatkan rumusnya seperti ini. Jadi bisa dimodifikasi gitu ya rumusnya. Oke. Ini bentuk premi tunggal asuransi jiwa berjangka berdasarkan pembayaran sesaat. Dan ini yang berdasarkan pembayaran di akhir tahun. Dengan memanipulasi kita dapatkan rumusnya seperti ini. Ternyata bentuk premi tunggal asuransi jiwa berjangka ekuivalen dengan
sigma Y sama dengan X sampai N-1 PY plus 1 DY per DX sama dengan ini sigma Y sama dengan X sampai tak hingga PY plus 1 DY per DX dikurang sigma Y sama dengan X plus N sampai tak hingga VY plus 1 DY per DX. Sehingga premi tunggal asuransi jiwa berjangkanya menjadi seperti ini. Penggunaan modifikasi dengan bantuan dasar komutasi aktuaria ini mengakibatkan formula untuk menghitung premi tunggal asuransi jiwa berjangkanya bisa lebih sederhana. Teknik modifikasi ini juga dapat diterapkan di skema asuransi jiwa yang lain seperti pure endowment dan asuransi jiwa dwiguna. Bisa juga diterapkan di asuransi jiwa seumur hidup dan juga anuitas jiwa berjangka. Kita masuk ke bab 2, premi tahunan. Jadi untuk persamaan untuk skema asuransi jiwa seumur hidup itu dapat ditulis seperti ini. Dengan B-nya itu benefit dan atau manfaat, sedangkan P itu premium atau premi. Dengan menggunakan teknik matematika sederhana, persamaan tersebut kita modifikasi menjadi P sama dengan B, AX tak hingga per A kecil X tak hingga. Secara komutasi, bentuk A kecil X tak hingga ini menyatakan anuitas jiwa seumur hidup. Secara komutasi dapat ditulis NX per DX gitu ya. Sedangkan AXN ini menyatakan anuitas jiwa berjangka N tahun. Secara komutasi dapat ditulis NX per NX plus N per DX. Jadi kalau seumur hidup itu sampai tak hingga, kalau N tahun itu sampai N aja, X sampai N gitu. Sehingga formula P untuk skema asuransi jiwa seumur hidup dengan B sama dengan 1 dalam bentuk komutasi menjadi seperti ini. Bisa dimodifikasi dan didapatkan M besar X per D besar X. Sedangkan P untuk skema asuransi jiwa berjangka dengan B sama dengan 1 menjadi, setelah dimodifikasi menjadi M besar X min M besar X plus N per N besar X kurang N besar X plus N. Karena perhitungan premi tahunan menggunakan prinsip kesamaan, premi tahunan ini seringkali disebut sebagai rate premi risiko atau rate premi neto. Untuk skema asuransi jiwa seumur hidup, apabila anuitas jiwa seumur hidupnya dikalikan oleh suatu faktor, maka akan menjadi seperti ini. B sama dengan A besar X sehingga dibagi 1 per biaya dikali A kecil X sampai tak hingga. Oke. Kita masuk langsung ke bab 3, itu ada cadangan premi. Nah, jadi cadangan premi ini merupakan materi yang udah dibahas di kuliah matematika aktuaria, tapi yang kedua. Berarti yang pertama belum ya, teman. Karena konsep cadangan premi ini termasuk ke dalam silabus mata kuliah komputasi aktuaria. Cadangan premi dapat dinyatakan sebagai selisih antara santunan yang dibayar di akhir tahun dengan premi yang dibayarkan di awal. Cadangan premi ini dikalkulasi setiap akhir tahun dan dinotasikan sebagai VT, di mana T-nya ini menyatakan akhir tahun pertanggungan. Ada 2 metode untuk menentukan besarnya cadangan, yaitu metode retrospektif dan metode prospektif. Nah, ini ada gambar, kita lihat. Gambar ini merupakan skema asuransi jiwa berjangka dengan lama pertanggungan selama 4 tahun dan usia pesertanya itu X tahun. Premi dibayarkan di awal selama 4 kali, dari titik ke 0 sampai dengan titik ke 3, sebesar P. Jadi yang hijau-hijau ini dia bayar premi P, 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 P sampai ke 3. Sampai titik ke 3. Santunan dibayarkan di akhir tahun dengan kemungkinan pembayaran santunan itu terjadi di titik ke-1 sampai dengan titik ke-4.
Oke. Nah, setelah dimodifikasi rumus-rumusnya, besar cadangan premi di akhir tahun ke-1 itu Vx sampai 41 sama dengan B dikali A X plus 1 sampai 4 min 1 dikurang P A kecil X plus 1 sampai P min 1. Begitu juga dengan tahun kedua, diganti aja yang ini, yang depannya ini. Nah ini. Ini tadi 1, ini 2. Terus ini 1, ini 2. Kita ganti aja N-nya gitu ya. Menurut apa yang dicari. Dengan teknik yang sama, maka nilai cadangan premi tahun ke-T, nah ini. Dia ini tadi, ini rumusnya, maka kalau kita mau cari yang T-nya itu pertama, kita ganti aja si T-nya ini jadi 1. T-nya ini jadi 1. T yang ini juga jadi 1. Kalau mau kedua, diganti jadi kedua. Dan seterusnya. Sedangkan nilai cadangan premi tahun ke-T dengan skema asuransi jiwa dwiguna selama N tahun, usia X tahun, interestnya I, rumusnya seperti ini. Secara umum, nilai cadangan premi di tahun ke-T itu rumusnya PV benefit dikurang PV premi. Present value benefit dikurang present value premi. Oke, kita masuk ke bab 4, premi bruto dengan metode deterministik. Ini ada di RStudio. Oke, kita lihat RStudio-nya ya. Kita masuk ke RStudio-nya. Jadi disuruh itu buatlah produk asuransi jiwa produk 20 tahun dengan menggunakan cadangan premi bruto dan spesifikasi produk sebagai berikut. Manfaat dibayar 200% jika meninggal dunia karena kecelakaan. Manfaat dibayar 100% jika meninggal dunia kondisi normal bukan kecelakaan. Dan premi dibayar secara tahunan pada awal tahun. Biayanya ditentukan sebagai berikut. Biaya tahun pertama 75% dari premi bruto, biaya tahun kedua 25% dari premi bruto, biaya tahun ketiga dan seterusnya 5% dari premi bruto, dan realisasi mortalitas sebesar 80% dari asumsi tabel. Dengan profitabilitas sebesar 10%, tentukan premi bruto untuk peserta dengan usia 25 tahun. Ya, seperti biasa, yang kita lakukan pertama kali itu buat tabel mortalita ya. Nah, ini ada tabel di sebelah kanan ini, data frame tabelnya. Terus kita lanjut. Kemudian kita bentuk kerangka tabel mortalitanya. Membentuknya itu dari data frame yang populasi. Ini juga udah kita bahas ya minggu kemarin, dengan usianya 0 sampai 100, LX-nya repetisi 0 sampai dengan 101, DX-nya begitu, DK, SX-nya juga kita run. Ini ada tabelnya, tabel populasi. Nah, ini kita bentuk kerangkanya seperti minggu lalu ya. Belum jauh-jauh banget. Terus input nilai tiap kolom dari kerangka tabel mortalita. Dengan LX1 di tabel populasinya itu 100.000, jadi diasumsikan ada orang 100.000 pertama kali saat masuk pertanggungan asuransi. Terus untuk DX-nya ini kita ambil dari LX dikali kematian dari tabel. Kalau DK ini LX dikali kecelakaan, SX itu LX dikali yang keluar, terus LXI plus 1 dari LX kurang DX dikurang DK dikurang SX. Kita masukin. Nah, populasinya udah berisi semua, mulai dari usia, LX, DX, DK, dan SX.
Bentuk kerangka tabel komutasi aktuarianya itu kita pakai data frame komutasi. Ini masih sama dengan minggu lalu, kita run aja. Terus kita klik yang tabel komutasi sebelah kanan. Terus input nilai tiap kolom. Ini juga udah ya kemarin. Komutasinya itu, komutasi IT-nya itu dengan 7/100 tingkat diskontonya. Terus yang VT-nya itu 1/1 plus komutasi IT dipangkat tahun di komutasi. Untuk kalkulasi CX dan MX, CX-nya itu diperoleh dari VT dikali DX-nya. MX ini diperoleh dari si CX kali MX I plus 1-nya. Terus yang CA, kalkulasi CA dan MA. CK dan MK ini. CK-nya ini diperoleh dari VT dikali DK. Kalau MK diperoleh dari CK dikalikan MK I plus 1. Yang DX ini diperoleh dari VT dikali LX. Kemudian NX ini diperoleh dari DX dikali NX I plus 1. Kita run. Nah, kita lihat tabel si komutasinya udah berisi semua. Oke, kita lanjut. Metode 1, perhitungan premi neto dan premi bruto. Jadi menentukan premi bruto dengan asumsi banyaknya peserta yang berusia X tahun pada awal pertanggungan sesuai dengan tabel populasi yang kita buat ini. Kita akan membentuk kerangka tabel berjangka yang pertama kali. X usia masuknya itu 30. Dengan waktu pertanggungan itu 20 tahun, UP-nya itu 1000. Kita bentuk data frame berjangkanya dengan tahun sama dengan 0 sampai N. N-nya ini sampai 20 karena dia pertanggungannya sampai 20 yang ini. Terus usianya X sampai X plus N, UPX-nya itu repetisi 0 sampai N plus 1, UPK-nya juga begitu, A besar X, AK, A kecil X. Oke, kita run aja. Tapi ini ada tambahan bruto, cadangan bruto gitu ya. Yang kemarin itu belum ada. Kita buka si berjangka sebelah kanan ini. Nah, udah ada cangkang-cangkangnya yang bakalan kita isi. Yang pertama kita kalkulasi net preminya. Si UPX yang berjangka kita peroleh dari repetisi UP N sampai N plus 1 dengan UPK-nya ini kita dapat dari repetisi 2 kali UP N plus 1. Si tabel AX, A besar X diperoleh dari MX yang usia pada tabel berjangka yang ini. Terus dikurangi MX X plus N pada tabel komutasi dibagi DX pada usia yang di tabel berjangka. A besar K ini juga diperoleh dari MK kurang MK dibagi DX. Cuman MK-nya ini berbeda ya. Ini MK usia pada tabel berjangka, ini MK-nya X plus N. A kecil X-nya ini diperoleh dari NX dikurang NX dibagi komutasi DX. Terus kita masukin kalkulasi cadangan net preminya. Cadangan net diperoleh dari UPX dikalikan berjangka AX ditambah UPK pada tabel berjangka kali AK pada tabel berjangka kurang net premi pada tabel berjangka kali AX pada tabel berjangka. Untuk kalkulasi premi bruto asumsi tahun ke-1 dan 2 sebesar masing-masing 50% dari UP. Biayanya itu dari 0,75, 0,25. Berjangka brutonya ini diperoleh dari AX1 berjangka dikali UPX1 berjangka tambah AK1 berjangka kali UPK1 berjangka dibagi A kecil M.
Untuk cadangan premi brutonya itu dari AX berjangka dikalikan UPX berjangka tambah AK berjangka kali UPK berjangka kurang A kecil X berjangka kali bruto berjangka. Untuk kalkulasi nilai tunainya itu diperoleh dari AX berjangka kali UPX berjangka tambah AK berjangka kali UPK berjangka dikurang 1,10 kali bruto berjangka dikalikan A kecil X pada tabel berjangka. Terus kita perbandingkan antara cadangan neto, bruto, dan nilai tunai. Ini pakai plot nanti ya. Kita run aja dulu yang ini, kalkulasinya. Berjangka. Oke, udah berisi semua ya. Ini plotnya. Metode kedua, perhitungan premi bruto. Menentukan premi bruto menggunakan metode aset share dengan asumsi banyaknya peserta berusia X tahun pada awal tahun pertanggungan sebanyak 10 sama dengan 100.000. Banyak. Ya, 100.000. Bentuk kerangka tabel pesertanya, kita bentuk pakai data frame seperti biasa. Kemudian kita input nilai tiap kolom tabel pesertanya. Si DX ini diperoleh dari LX kali kematian pada tabel. DK ini dari LX kali kecelakaan pada tabel. Si SX itu dari LX dikali yang keluar pada tabel. LX I plus 1 diperoleh dari LX pada peserta dikurangkan DX pada peserta kurang DK pada peserta kurang SX pada peserta. Terus kita bentuk kerangka tabel cash flow. Cash flow pakai data frame dengan tahun 0 sampai N, usianya X sampai X plus N, IT-nya repetisi 0 sampai N plus 1, VT-nya gitu, preminya gitu juga. Untuk yang meninggal ini kita buat repetisi 0 sampai N plus 1, yang keluar ini dari repetisi 0 N plus 1, biaya juga begitu. Cadangannya, profit, dan bruto. Nah, ini ada tabel cash flow. Nah, udah ada usia ITVT premi meninggal keluar biaya cadangan profit dan bruto. Kemudian kita input nilai tabel cash flow-nya. IT-nya kita masukin 0,07. PT-nya 1/1 plus cash flow IT dipangkatkan tahun pada cash flow. Yang preminya kita dapat dari LX kalikan bruto pada tabel berjangka. Terus cash flow yang meninggal itu isinya DX pada peserta kali UPX berjangka tambah DK pada peserta kali UPK berjangka. Cash flow yang keluar ini diperoleh dari SX pada peserta dikalikan yang tunai pada berjangka. Cash flow pada biaya diperoleh dari peserta LX pada peserta kalikan C biayanya 0. Biaya, 0. Terus cash flow yang cadangan ini diperoleh dari cadangan bruto 1 sampai N pada tabel berjangka kurang 0 cadangan bruto 1 sampai N pada tabel berjangka. Terus yang profitnya itu diperoleh dari premi pada cash flow kurang biaya pada cash flow kurang yang meninggal pada cash flow tambah yang keluar pada cash flow tambah cadangan pada cash flow. Terus ini untuk TS plotting profitnya. Nah, kita lihat si tabel cash flow-nya sudah berisi semua. Untuk IT, VT, premi meninggal, keluar biaya cadangan profit. Ini plotting profitnya. Terus kita lanjut mengisi kalkulasi premi bruto terhadap profit. Jadi targetnya itu 0, faktornya itu 1.
Yang bruto ini kita dapat dari LX pada peserta dikali net premi pada berjangka kali faktor. Terus yang profit cash flow-nya ini diperoleh dari biaya pada cash flow, bruto dikurang biaya pada cash flow, dikurang yang meninggal pada cash flow, tambah yang keluar pada cash flow, tambah cadangan pada cash flow. Untuk targetnya itu sum dari profit dari cash flow dikali VT dari cash flow dibagi sum cash flow VT dikali bruto kali 100. Kita run aja. Nah, diperoleh brutonya itu seperti ini. Nah, ini brutonya diperoleh 5,211684. Yang ini ya. Terus lanjut ini untuk membandingkan ya. Pakai data frame net preminya itu sama dengan net premi 1 pada tabel berjangka. Net brutonya itu bruto 1 pada berjangka, SHR brutonya itu bruto 1 pada cash flow. Ini tabel data frame banding. Jadi mau dibandingkan net premi, net bruto sama SHR brutonya. Oke, ini ada coba-coba top potretan, coba kita run aja. Di sini tuh ada komutasi NX. Oke. Kita lanjut aja balik ke modul. Ini kita tadi pakai rumus yang ini, kalkulasi net premi. Ini kalkulasi cadangan net premi, ini kalkulasi premi bruto, kalkulasi cadangan premi bruto, kalkulasi nilai tunai. Ini yang pakai metode asset share. Kita masuk ke metode yang menggunakan asset share. Oke, kita buka RStudio-nya lagi. Buatlah produk asuransi jiwa Dwiguna 20 tahun dengan kasus sebagai berikut. Manfaat UP tambahan dibayar 25% dari UP jika tertanggung tetap hidup pada 5 tahun dan 10 tahun sejak awal kontrak. Manfaat UP tambahan dibayar 50% dari UP jika tertanggung tetap hidup pada 15 tahun sejak awal kontrak. Manfaat UP dibayar 100% dari UP jika tertanggung tetap hidup sampai dengan akhir kontrak kemudian. Preminya dibayar tahunan, manfaat UP untuk santunan kematian sebesar 1000. Biayanya ditentukan sebagai berikut. Biaya tahunan tahun pertama 75% dari premi bruto, biaya tahun kedua 25% dari premi bruto, biaya tahun ketiga dan seterusnya 5% dari premi bruto. Realisasi mortalitas bisa 80% dari. Wow, sudah habis sepertinya waktunya ya. Ternyata lebih. Kayaknya kita lihat aja dulu ya teman-teman, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kita langsung kerjain aja. Yang pertama itu seperti biasa kita buat tabel mortalita. Ini data frame tabel mortalitanya. Terus yang kedua kita lakukan adalah bentuk rangka tabel mortalita. Ini masih sama juga seperti kemarin. Kita buat populasi dengan data frame. Usianya itu 0 sampai dengan 100. LX-nya itu repetisi 0 sampai dengan 101, DX-nya begitu, DK-nya begitu, SX-nya begitu. Kita buat cangkangnya ya. Terus kita isi si cangkang populasi ini. LX1 populasinya itu diasumsikan 100.000 orang. Terus populasi DX-nya ini dari LX kali tabel kematian.
yang DK dari kecelakaan, SX dari yang keluar, LXI plus satunya dari LX kurang DX kurang DK kurang SX. Untuk kerangka tabel komutasi aktuarianya masih sama juga, kita run aja langsung agar lebih cepat ya teman-teman. Terus input nilai ini komutasinya 7/100, masih sama juga seperti yang kemarin, kalkulasi CX dan NX-nya juga. PT-nya itu dari 2 sampai dengan 101, populasi DX-nya dari 1 sampai dengan 100. Komutasi MX-nya ini dari CX tambah NX. Kalau yang CK dari VT kali DK, MK itu CK tambah MK, DX-nya ini dari VT kali LX, NX ini dari DX kali tambah NX. Kita run. Dapatlah sih data frame komutasinya. Ini. Salah. Iya benar ini. Terus kita buat tabel dwigunanya. X-nya itu 25 tahun dengan pertanggungannya itu selama 20 tahun. UP-nya 1000. Dwigunanya kita pakai data frame, rumusnya masih sama kemarin. Cadangan netonya juga masih sama, kita run aja. Ini dwigunanya. Nah, ini yang bakalan kita isi. Terus kita isi si dwigunanya yang UPX ini dari repetisi UP5, repetisi 1,25 kali UP5, repetisi 1,5 kali UP5, repetisi 1,75 UP. Terus yang A besar X-nya ini dari MX dikurang MXX plus N ditambah DX dibagi DX yang dari usia dari tabel si dwiguna. Kalau A kecil X ini dari NX kurang NXX plus N dibagi DX dari tabel usia. Terus yang net premi ini dari UPX kali AX-nya pada tabel dwiguna dibagi A kecil X-nya. Terus net preminya ini N plus 1. Kalkulasi cadangan net premi, cadangan netnya ini dari UPX kali AX dikurang net premi kali A kecil X. Cadangan neto sama dengan cadangan net premi pada dwiguna. Kalkulasi premi bruto asumsi tahun ke-1 dan 2 bisa sebesar masing-masing 50% dari UP. Maka biayanya itu 0,75, 0,25, repetisi 0,05, N-2. Kecil M-nya itu dari sum 1 kurang biaya kali komutasi DX-nya itu dibagi DX dwigunanya ini, dwiguna bruto dari AX dwiguna dikali UPX dwiguna dibagi A kecil M. Yang bruto dwiguna N plus 1 itu sama dengan 0. Terus kita kalkulasikan cadangan premi brutonya. Cadangan bruto pada dwiguna itu A besar X pada dwiguna dikali UPX pada dwiguna dikurang A kecil X pada dwiguna kali bruto pada dwiguna. Cadangan bruto dwigunanya itu diperoleh dari, nah, cadangan bruto pada dwigunanya itu lebih kecil dari 0 sama dengan 0. Terus kita masuk ke kalkulasi nilai tunai. Tunainya ini diperoleh dari A besar X dwiguna kali UPX dwiguna dikurang 1,10 kali dwiguna yang bruto kali A kecil X pada dwiguna. Dwiguna tunai kalau lebih kecil dari 0 kita masukin 0 karena kita nggak pakai minus ya. Perbandingan ini untuk perbandingan dan juga TS plotnya. Kemudian metode asset share untuk menghitung premi bruto. Menentukan premi bruto menggunakan metode asset share dengan asumsi banyaknya peserta berusia X tahun pada awal tahun pertanggungan sebanyak L0-nya itu 100.000. Yang pertama itu kita bentuk kerangka tabel peserta menggunakan data frame.
Gunakan data frame tahunnya ini dari 0 sampai N, usianya itu X sampai X plus N, LX-nya repetisi 0, N plus 1, DX-nya juga, DK, dan SX-nya juga. Terus kita run ya. Ini udah ada cangkangnya. Kita mau isi sekarang. Pesertanya itu kan yang pertama ada 100.000 ya, saat awal pertanggungan. Yang DX-nya pada peserta ini kita isi dari LX kali kematian X min 1 tambah I kali K, terus SX plus XX ini diperoleh dari LX kali keluar pada tabel, kemudian yang LX-nya ini diperoleh dari LX peserta dikurang DX peserta kurang SX peserta. Kita run. Oke, kita lihat si pesertanya. Nah, udah berisi si LX ini dari 100.000, DX yang 130, dan terusnya, SX yang 4.600, 4.500, dan seterusnya. Terus kita bentuk kerangka tabel cash flow-nya. Yang pertama itu kita buat data frame-nya untuk cangkangnya itu dari tahun 0 sampai N, usianya itu X sampai X plus N. Kemudian kita buat tabel IT, VT, premi, meninggal, keluar, biaya, cadangan, profit, dan juga bruto. Untuk cash flow IT-nya ini 0,07 masih sama, VT-nya 1/1 plus cash flow IT pangkat cash flow tahun. Cash flow preminya itu diperoleh dari LX peserta kali bruto diguna. Yang meninggal itu diperoleh dari DX peserta kali UPX diguna. Yang keluar itu dari SX peserta kali tunai diguna. Yang biaya dari LX peserta kali biayanya. Cadangannya ini dari cadangan bruto 1 sampai N diguna dikurang diguna. Cadangan bruto 1 sampai N. Yang cash flow profitnya dari premi cash flow kurang biaya cash flow kurang meninggal cash flow tambah keluar cash flow kurang cadangan pada cash flow. Terus ini ada TS plot untuk melihat cash flow profitnya. Nah, ini udah ada si cash flow. Ini TS plotnya. Kemudian kita kalkulasikan premi bruto terhadap profitnya. Targetnya itu 0, faktornya 1. Target profit yang diharapkan. Targetnya itu 10 ya. Kurang dari 10. Brutonya itu diperoleh dari TX LX beserta kali net premi dwiguna kali faktornya yang ini. Terus cash flow profitnya itu diperoleh dari cash flow biaya bruto dikurang biaya pada cash flow kurang meninggal pada cash flow tambah keluar pada cash flow dikurang cadangan pada cash flow. Targetnya itu sum dari profit cash flow kalikan VT cash flow dibagi sum dari cash VT pada cash flow kali bruto dikali 100 dengan faktornya itu faktor plus 0,01. Oke, selanjutnya kita banding pakai data frame. Si net premi ini kita isi dengan net premi pada dwiguna, net bruto ini pada bruto dwiguna, SR bruto ini pada bruto pada cash flow. Kita run. Nah, ini dapat perbandingannya.
Belum ternyata. Yang tadi belum selesai running. Kenapa lama sekali ya ini? Coba kita ini. Oke, dia nggak mau selesai runnya. Kira-kira seperti itu untuk mencari ini ya. Ini premi bruto dengan metode deterministik dan juga dengan metode asset share. Yang M13 ini pakai deterministik. Terus yang M14 ini pakai asset share. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Pada tabel populasi, kita tahu dia dikurangkan dengan DA itu bagaimana ya, Kak? Sementara kalau dibaca dari soal itu tidak tidak diketahui gitu, Kak, meninggal karena kecelakaan gitu, Kak. Pada tabel populasi ya. Bentar kita buka aja. Iya, Kak. Dikurangi dengan DK itu kita tahu dari mana ya, Kak? Sebentar, populasinya ini. Oh ini. Ini. Kita tahu DK-nya ini dari mana gitu ya? Enggak, Kak. Kita tahu kan yang di perintah R-nya itu pas di bagian LX I plus 1 itu ada dikurangkan dengan DK, Kak. Bagian populasi. Yang mana yang ini? Iya, Kak. Yang populasi LX I plus 1. Populasi LX. Oh ini. Ini kah? Iya, Kak. Terus kamu nanya? Nah, itu kita tahu dia dikurangi dengan populasi DK itu dari mana ya, Kak? Sementara di soal itu nggak dikasih tahu, Kak, karena meninggalnya karena apa, Kak? Dikurang populasi DK. Yang minggu lalu ada nggak sih dikurang populasi DK juga? Ada nggak ya? Minggu lalu ada, Kak, memang, Kak, dikurangi populasi DK, tapi di sebelum-sebelumnya itu kadang ada, kadang tidak, Kak. Makanya saya bingung, Kak. Apakah memang setiap soal itu harus dikurangkan dengan DK atau tidak gitu, Kak? Kalau yang sebelum-sebelumnya itu yang modul 1 sama modul 2 ya? Yang nggak ada DK-nya. Bagaimana, Kak? Tadi kan kamu bilang nggak ada DK. Yang sebelum-sebelumnya itu nggak ada DK. Yang sebelum-sebelumnya itu pada modul 1 sama modul 2 ya? Pada saat ini, Kak, yang minggu 10-11 kalau nggak salah, Kak. Yang praktikum kita kemarin itu, Kak.
Bentar ya, kita buka modul dulu. Siapa tahu ada pencerahan. Ini di sini nggak ada juga penjelasan DK ya. Mungkin nanti kalian udah UAS ya. Kalau ditanya juga udah. Mungkin saya tanya aja dulu ya nanti sama Pak Radot gimana kenapa ada DK-nya itu. Mungkin bisa saya langsung kirim ke kalian kalau langsung dibalas. Kalau langsung dibalas sih, tapi biasanya Pak Radot lama sih balasnya. Saya kurang ini juga sih karena memang di soalnya nggak ada ya keterangan. Di modul juga nggak ada keterangan. Kalian UAS jam 10 kan? Masih sempat lah ya. Boleh nanti aku chat dulu Pak Radotnya. Baik, Oke, oke. Oh iya Kak, satu Ya. lagi Kak. Nah, di tabel populasi itu kan kita tahu bahwa yang di LX itu kita kurangkan dengan DK. Iya. Nah, di bagian peserta itu kita nggak usah kurangkan dengan DK lagi ya Kak? Bagian peserta. Iya Kak. Peserta itu yang ini ya. Iya Kak. Nah, itu. Ini. Dia nggak dikurangin DK lagi. Berarti Dia langsung hanya DX sama SX aja ya Kak? iya, hanya LX kurang DX kurang SX. Oke Kak, baik Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Kalau nggak ada, kita ini aja ya, sebentar. Oke, kita dokumentasi dulu sebagai bukti kalau kita hukum. Silakan dibuka kameranya teman-teman. Anastasia, Ongki, Tiffany, kenapa? Atau kamu masih UAS ya? Saya mati lampu jadi nggak bisa on cam. Oke, Ongki. Kita dokumentasi sebentar ya. 1, 2, 3. Senyum. Sebentar. Ini buka RStudio dulu. Satu, dua, tiga. Oke, sudah teman-teman. Oke, sepertinya sampai di sini aja praktikum komputasi aktuaria kita dan ini juga praktikum terakhir kita ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang paham gitu ya kalau ada yang nanya kayak Ongki tadi. Saya perbaiki di kemudian hari. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah join, yang mau berpartisipasi dalam komputasi aktuaria ini. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Terima kasih Terima Kak. kasih Kak.